Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Cahyo Paramandita, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester dari mata kuliah Bisnis Big Data. Langsung saja menuju ke presentasi. Pada ujian akhir semester kali ini, dari mata kuliah Bisnis Big Data, disajikan beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, jelaskan tahapan-tahapan pengelolaan Big Data dalam dunia bisnis sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, jelaskan tahapan output pengelolaan Big Data menjadi decision support system atau strategi formulation. Yang ketiga, jelaskan keterkaitan digital transformation dengan Big Data, serta manfaat yang diperoleh perusahaan dengan integrasi kedua aspek tersebut. Yang keempat, carilah dari sumber online, contoh suatu institusi atau company yang menampilkan visualisasi data yang bisa diakses secara umum. Jelaskan outcome dari visualisasi yang ditunjukkan. Yang kelima, dari soal nomor 4, menurut Anda, apakah dari hasil pengolahan Big Data hingga menjadi tampilan data yang representatif dapat digunakan untuk mengambil keputusan penting dalam dunia bisnis? Jika jawaban Anda bisa, jelaskan. Jika jawaban Anda tidak, jelaskan. Dan berikan pendekatan solusi secara bisnis based on big data. Yang pertama, untuk tahapan pengolahan big data dalam dunia bisnis. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, data collection atau pengumpulan data. Tahap awal ini melibatkan proses pengumpulan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Sumber internal bisa berasal dari transaksi penjualan, log keuangan, sistem ERP, dan CRM. Sedangkan sumber eksternal bisa berasal dari media sosial, IoT, data pasar, survei online, data dan data pelanggan dari pihak ketiga. Tujuannya yaitu memperoleh volume data yang besar dan beragam jenis data. Selanjutnya adalah data storage atau penyimpanan data. Setelah data dikumpulkan, data harus disimpan di sistem yang dapat menampung big data. Contohnya yaitu Adobe Data Lake, Cloud Storage, atau NoSQL. Dengan menyesuaikan kebutuhan pengguna meliputi kecepatan akses, skala penyimpanan, dan keamanan data. Tujuannya yaitu memastikan data aman, tersedia, dan mudah diakses untuk diproses. Selanjutnya adalah data cleaning dan pre-processing. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan dibersihkan dari duplikasi, kesalahan, missing value, atau inkonsistensi format, sehingga format tersebut dikonversi menjadi format yang seragam agar bisa diolah secara efisien. Tujuannya yaitu menghasilkan data berkualitas yang siap untuk dianalisis. Selanjutnya adalah data integration dan transformation, yaitu menyatukan berbagai sumber data ke dalam sistem yang terpusat, misalnya data warehouse, dan mentransformasi struktur datanya. Contohnya yaitu menyatukan data dari pelanggan dari sistem CRM dan data transaksi dari sistem POS. Tujuannya yaitu membentuk satu versi data yang konsisten dan siap dianalisis. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dapat dilakukan menggunakan statistik, ya, yaitu description dan inferential machine learning, meliputi prediksi perilaku konsumen, segmentasi pasar, dan data dynamic, yaitu pola pembelian dan korelasi produk, ataupun OLAP, yaitu analisis multidimensi. Tujuannya yaitu mengubah data mentah menjadi insight bisnis yang berguna. Selanjutnya adalah visualisasi data. Eh, atas hasil analisis data yang atas analisis data yang sudah dianalisis tadi ditampilkan dalam bentuk visual seperti dashboard interaktif, grafik, peta panas, dan infografis. Tujuannya yaitu
membantu manajemen memahami informasi dengan cepat dan intuitif, serta mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Ya, selanjutnya itu decision making dan action atau pengumpulan keputusan dan tindakan. Hasil insight eh, hasil insight digunakan untuk menyusun strategi bisnis, misalnya harga, promosi, maupun ekspansi pasar, mengoptimalkan proses seperti supply chain atau penjadwalan kerja, mempersonal, mempersonalisasi pengalaman pelanggan. Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi, daya saing, profitabilitas perusahaan. Selanjutnya adalah monitoring dan feedback. Setelah implementasi strategi berdasarkan big data, perlu dilakukan pemantauan. Apakah keputusan diambil memberikan hasil yang diharapkan? Jika tidak, dilakukanlah penyempurnaan atau looping ke tahap analisis lagi. Tujuannya yaitu menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Selanjutnya yaitu tahapan output pengolahan big data menjadi decision support system atau strategi formulation. Untuk big data bisa menjadi decision support system atau strategi formulation perlu diterapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah descriptive output, yaitu menjawab apa yang terjadi. Tujuannya memberikan ringkasan kejadian masa lalu dari data historis. Bentuknya bisa berupa laporan penjualan, grafik penurunan harga, laporan performa harian ataupun mingguan. Toolsnya bisa menggunakan dashboard BI, Lab SQL Reports. Sedangkan outputnya yaitu data visuals dan disable untuk manajemen. Yang kedua yaitu diagnostic output atau menjawab mengapa ini terjadi. Tujuannya yaitu mengidentifikasi penyebab utama dari tren yang ditemukan. Uh, Analisisnya yaitu korelasi, segmentasi pelanggan, analisis chart, root cause analysis. Output yang diharapkan yaitu insight penyebab tren atau masalah, misalnya dari perilaku pelanggan, operasional, atau eksternal. Selanjutnya yaitu predictive output atau menjawab apa yang mungkin terjadi. Tujuannya yaitu memprediksi tren atau peristiwa di masa depan berdasarkan pola historis. Teknologinya bisa menggunakan machine learning, data mining, atau tim series forecasting. Untuk outputnya yaitu proyeksi penjualan, prediksi charge pelanggan, atau estimasi permintaan besar. Yang keempat yaitu prescriptive output atau menjawab apa yang sebaiknya dilakukan. Tujuannya yaitu memberikan saran tindakan atau solusi optimal berdasarkan prediksi. Teknologinya bisa menggunakan AI-based decision engine, simulasi model, atau optimalisasi algoritma. Output yang diharapkan yaitu rekomendasi strategi pemasaran, alokasi anggaran, ataupun skenario perbaikan proses. Selanjutnya, yaitu decision output. Tujuannya itu mendukung proses pengambilan keputusan manajerial berbasis data dan model prediktif. Bentuknya bisa berupa sistem dashboard interaktif, alert otomatis, ataupun sistem rekomendasi. Outputnya yaitu bisa berupa alat bantu nyata bagi manajemen untuk mengambil keputusan cepat dan tepat. Selanjutnya yaitu strategi output atau menjadi formulasi strategi bisnis. Tujuannya menggunakan seluruh hasil output sebelumnya untuk menyusun strategi jangka panjang dan menyelaraskan dengan visi perusahaan. Bentuknya bisa strategi ekspansi pasar, transformasi digital, diversifikasi produk, atau perubahan operasional secara besar. Didasarkan pada data, insight, dan hasil analisis preskriptif. Outputnya bisa berupa dokumen strategi bisnis, roadmap transformasi, atau rencana jangka panjang yang berbasis bukti. Selanjutnya, keterkaitan digital transformation dengan big data, serta manfaat yang diperoleh perusahaan dengan integrasi kedua aspek tersebut. Digital transformation dengan big data adalah dua komponen yang saling mendukung dalam meningkatkan kerja.
efisiensi, dan daya saing perusahaan. Berikut penjelasan mengenai keterkaitan keduanya. Jadi, digital transformation menghasilkan data dalam jumlah besar. Transformasi digital mendorong digitalisasi semua proses bisnis, termasuk pemasaran digital, e-commerce, IoT, CRM, ERP, dan sistem cloud. Semua aktivitas digital tersebut menghasilkan data besar atau big data dalam jumlah besar, cepat, dan beragam bentuk. Big data mendukung keputusan dalam transformasi digital. Transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga pengambilan keputusan berbasis data. Big data membantu perusahaan menganalisis hasil transformasi digital, mengevaluasi performa, dan memperbaiki strategi secara real time. Selanjutnya yaitu integrasi big data dan digital tools menciptakan otomatisasi dan AI. Penggunaan big data memungkinkan perusahaan menjalankan machine learning, otomatis proses, chatbot, prediksi perilaku konsumen, dan sebagainya. Keempat, digital transformation butuh infrastruktur big data. Agar digitalisasi berhasil, perusahaan butuh arsitektur data yang kuat, seperti data warehouse, cloud, pipeline, ETL, dan analitik. Maka, big data adalah fondasi dari digital transformation yang berkelanjutan. Yang, yang keempat adalah contoh outcome data visualisasi. Di sebelah kiri sudah ada data visualisasi data. Contoh yaitu seperti total berapa orang yang sudah terkonfirmasi tes COVID-19 pada 29 Juni 2022. Eh, Selanjutnya ada data anak-anak yang memenuhi syarat untuk vaksinasi COVID ter, eh, tertanggal pada 31 Desember 2022. Selanjutnya ada data laporan per minggu kasus COVID-19 dengan data laporan terakhir 6 Juli 2025. Selanjutnya ada data kumulatif orang yang meninggal pada daerah-daerah tertentu. Jadi hasil visualisasi yang ditampilkan yaitu berupa peta dunia interaktif yang menampilkan indikator seperti jumlah tes per kasus terkonfirmasi, jumlah kasus mingguan, dan grafik kumulatif kasus atau deaths per negara. Grafik hasil visualisasi tersebut ditampilkan dalam grafik dinamika tren dari berbagai negara selama pandemi yang memungkinkan pengguna membandingkan negara, timeline, dan variabel seperti testing rate, vaksinasi, ataupun mortalitas. Terdapat fitur embed atau searchable charts yang bisa diunduh sebagai CSV, SVG, PN, PNG, lengkap dengan metadata dan sumber data. Harapan atau outcome dari data yang ditampilkan adalah mempermudah identifikasi negara-negara yang sukses menangani pandemi, misalnya analisis tren testing atau tren kematian per kapita. Yang kedua adalah visualisasi membantu menunjukkan ketimpangan akses vaksin, efektivitas kebijakan testing, dan hubungan dengan indikator ekonomi ataupun demografis. Yang ketiga adalah data akurat dan real time, memungkinkan peneliti, media, pengambil kebijakan, dan publik umum mendapat gambaran situasi global dengan cepat. Pertanyaan selanjutnya yaitu hasil pengolahan big data hingga menjadi tampilan data yang representatif di atas pada nomor 4 dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam dunia bisnis. Menurut saya iya, karena hasil pengolahan big data yang divisualisasikan secara representatif dapat digunakan untuk mengambil keputusan penting dalam dunia bisnis, bahkan menjadi salah satu fondasi utama dalam pengambilan keputusan modern. Big data mengungkap pola yang tidak terlihat secara manual. Analisis big data mengolah jutaan hingga miliar data yang terlalu besar untuk diproses secara tradisional. Misalnya dari data penjualan e-commerce,
dapat ditemukan produk paling diminati ataupun perilaku pelanggan hingga waktu terbaik untuk promosi. Yang kedua, visualisasi data meningkatkan pemahaman dan respon strategi. Timbul tampilan visualisasi seperti dashboard, heat map, tren interaktif atau grafik prediktif dapat mempermudah eksekutif untuk memahami situasi bisnis secara real time. Contohnya, perusahaan dapat melihat bahwa terjadi penurunan pembelian pada produk X di wilayah tertentu, sehingga hal ini bisa langsung ditindaklanjuti dengan promosi lokal atau strategi distribusi baru. Yang ketiga yaitu keputusan berdasarkan fakta, bukan insting. Keputusan bisnis yang didasarkan pada data terbukti lebih akurasi tinggi, minim bias, dan responsif terhadap perubahan pasar. Contohnya yaitu Amazon, Netflix, dan Gojek yang menggunakan data historis dan perilaku pengguna untuk merekomendasikan produk atau jasa yang relevan. Yang keempat yaitu mendukung strategi bisnis yang berkelanjutan dan adaptif. Hasil pengolahan big data bisa digunakan untuk memprediksi penjualan dan permintaan, segmentasi pasar berbasis perilaku, mitigasi risiko, detek- deteksi fraud, optimalisasi supply chain secara real time. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.